Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari Waalaikumsalam kelompok izinkan kami dari kelompok 7 untuk mempresentasikan proyek kami yaitu implementasi sistem analisis tingkat kerapihan meja kerja dengan saya Darminto dengan NIM 17231036. Kemudian ada teman saya. dengan saya Abdan Rifali dengan 17230199. Dan kemudian dengan ada teman saya Alif Ramadhani 17231172 dan Alman Faluti Ahmad dengan NIM 17231059. Lanjut. Ya, eh, mengapa perlu sistem otomatis? Yang pertama, subjektivitas penilaian, yaitu penilaian manual bersifat relatif, tidak konsisten, dan sulit direproduksi. Kemudian pengaruh pada produktivitas, kerapian meja berkorelasi positif dengan fokus, memori kerja, dan efisiensi tugas. Yaitu ya kalau misalkan lingkungan kerja kita, tempat kerja kita berantakan atau kotor, itu kan mengganggu kreativitas dari karyawan tersebut. Kemudian peluang teknologi. CV memungkinkan penilaian objektif, konsisten, dan terdokumentasi secara otomatis. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama yaitu implementasi Kenny Otsu dan morfologi untuk analisis meja itu bagaimana. Kemudian yang kedua menghitung presentasi area area objek dari Citra Biner itu kelanjutannya bagaimana. Kemudian mengklasifikasikan tiga kategori yaitu bersih, rapi, dan berantakan. Seberapa akurat sistem terhadap label manual atau confusion matrix. Kemudian apa yang mau kita capai? Yang pertama adalah tujuan. Eh, Tagline 9 tahap yaitu ada grayscale, kemudian ke blur, kemudian masuk ke Kenny, kemudian masuk ke Otsu, kemudian ke morfologi dan kontur. Kemudian hitung persentase area otomatis dari citra biner untuk scoring. Jadi citra biner dan untuk scoring itu yang menghasilkan persentasenya. Kemudian klasifikasi tiga kategori. Rule based threshold persentase, kemudian evaluasi, confusion metric, dan metrik per kategori. Kemudian kita masuk ke ruang lingkup. Input. Input itu kita buat foto meja dari smartphone kita, kemudian pencahayaannya normal. Jadi input yang kita pakai itu dari foto handphone. Jadi lebih mudah dan lebih gampang karena kita semua pakai handphone. Kemudian tools yang kita pakai yaitu ada Python, OpenCV, NumPy, kemudian Matplotlib di Google Colabs. Kemudian bukan DL. Jadi metode rule based klasik tidak menggunakan CNN. Kemudian evaluasi confusion metric ditambah akurasi per kategori. Lanjut Mas Afdan. Baik. Kemudian teknologi dan algoritma yang digunakan. Konversi grayscale. Jadi grayscale sama dengan 0,299R ditambah 0,757 ditambah 0,114B
mereduksi tiga kanal menjadi intensitas tunggal. Kemudian ada Gaussian blur, yaitu 5 ditambah 5, yaitu G di dalam kurung XY sama dengan di dalam kurung 1 atau setengah pi 0 kuadrat, kemudian dalam kurung E, kemudian kurung buka X dalam kurung X2 plus Y2 dibagi 2 kosong kuadrat. Mengurangi noise sebelum deteksi tepi. Kemudian counter detection. Find counters dalam kurung RETR, E eksternal, chain approx sim as chain approx simple batas objek untuk hitung area. Kemudian Kenny X detection, G sama dengan akar dalam kurung GX kuadrat ditambah GY kuadrat, threshold 50 sampai 150, deteksi tepi yang presisi. Kemudian ada Otsu thresholding plus INV. G dalam kurung XY sama dengan 1 jika F dalam kurung XY lebih besar dari T Otsu. Segmentasi biner otomatis tanpa threshold manual. Kemudian operasi morfologi, closing, opening, kernel 5 plus 5, menutup lubang, menghilangkan noise kecil. Lanjut Mas Afdan. Alur kerja sistem pipeline 9 tahap, yaitu input image, source photo for processing, kemudian masuk ke tahap processing, resize ke grayscale, kemudian masuk Gaussian blur, dari processing masuk ke edge and threshold, yaitu dilanjutkan ke Kenny, kemudian masuk ke Otsu plus binary Y INV. Kemudian dari X threshold masuk ke combine dan morfologi, yaitu Otsuki R dilated Kenny, kemudian closing dan opening. Kemudian dari combine morfologi masuk ke counter dan score. Di counter dan score yaitu detect counters P, P%, lanjut ke score sama dengan max dalam kurung 1 menit, dalam kurung 10 round, dalam kurung lagi 100P dibagi 10. Kemudian skor kerapian sama dengan max dalam kurung 1 menit di dalam kurung 10 round, di dalam kurung 100 mimpi dibagi 10. Jadi klasifikasi P sama dengan atau lebih besar dari 45% bersih, 45% itu lebih besar P, atau sama dengan lebih besar 80% sama dengan rapi. Kemudian P lebih besar dari 80% itu menjadi berantakan. Kemudian lanjut Mas Afdan. Kemudian kita masuk ke dataset dan aturan klasifikasi. Jadi dataset yaitu total foto 15 sampai 30 foto meja kerja dikumpulkan mandiri oleh anggota. Jadi setiap anggota itu mengumpulkan dan kita dapatkan 15 sampai 30 foto kerja. Kemudian klasifikasi bersih itu 5 sampai 10 foto meja sebagian besar kosong. Kemudian 5 sampai 10 foto beberapa barang tertata itu masuk klasifikasi rapi. Kemudian 5 sampai 10 foto banyak barang berserakan masuk klasifikasi ke berantakan. Kemudian kita ada tabelnya, tabel dari P sama dengan 45%, persentase P sama dengan atau lebih besar dari 45% dimasukkan ke kategori bersih. Skor itu 6 sampai 10. Kemudian 45% lebih besar P
atau sama dengan lebih besar dari 80%. Kategorinya itu rapi dengan skor 3 sampai 6, kemudian P lebih kecil dari 80 eh, 80% itu penilaiannya itu berantakan dengan skor 1 sampai 2. Contoh P itu sama dengan 25%, skornya itu 8. Nah, jadi P sama dengan 60%, skornya itu 4. Dan P itu sama dengan 85% itu mendapatkan skor 2. Jadi pengambilan sudut eh, top down atau 60 sampai 70 derajat, jarak itu 80 sampai 120 cm dengan format gambar itu JPG atau PNG minimal 8 megapiksel. Lanjut, Mas Afgan. Kemudian implementasi di Google Collaboratory ya. Fase satu yaitu inisialisasi dari sel 1 sampai sel 4, yaitu mount drive, kemudian import library, kemudian buat folder, konfigurasi parameter. Di fase 2 pemrosesan berada di sel 5, yaitu fungsi analis desk, cleanness, kemudian ada pipeline lengkap, 12 langkah internal. Kemudian di fase 3-nya evaluasi yaitu ada di sel 6 sampai dengan sel 11, yaitu batch testing, confusion metric, kemudian distribusi persentase, dan laporan akurasi. Kemudian ada tabel, nama sel, dan fungsi singkat, yaitu Mon Google Google Drive, yaitu fungsi singkatnya itu hubungkan drive sebagai storage dataset. Kemudian import library itu fungsinya itu CV2, nanti matplotlib, OS atau Globe. Kemudian buat folder otomatis, struktur fungsinya itu sebagai struktur dataset dan output. Kemudian konfigurasi parameter, fungsi singkatnya itu directory config, threshold, kemudian kernel size. Kemudian fungsi analis utama, fungsi singkatnya itu sebagai pipeline pengolahan dan scoring. Kemudian batch testing, yaitu fungsi singkatnya itu uji seluruh dataset, hitung metrik. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Afdan. Silakan Mas Afdan. Oke, terima kasih Mas Acong atas penjelasannya. Kita lanjut lagi. Berikut adalah contoh outputnya ya teman-teman. Di sini ada visualisasi data pipeline yang kita gunakan. Jadi pertama kan dari gambar original, lalu akan diolah menjadi grayscale, lalu akan masuk ke grayscale Gaussian blur, lalu akan diolah lagi menjadi Kenny Edge Detection untuk menghitung tepi dalam menghitung dari benda tersebut ya teman-teman. Lalu akan diubah jadi trail outsu INV, lalu juga masuk ke trace Kenny, lalu lalu diubah dari warnanya itu menjadi morfologi ya. Jadi sehingga kita bisa melihat objek mana saja yang ter terdeteksi seperti itu. Nah, lalu juga kontur deteksi ini juga menghitung berapa objek dari eh, pi-nya yang sudah diolah dari beberapa pattern sebelumnya. Nah, lalu di sini ada contoh teks output ini, dia sebagai 88% teman-teman. Jadi terhitung sebagai berantakan. Lalu skornya itu adalah 3, saran meja dalam kondisi berantakan dan penuh. Ini kita ada evaluasi sistem kan, dan confusion matrix dan akurasi. Untuk akurasi bersih itu prediksi benar untuk kelas bersih di sini. Bersih bersih, lalu juga ada berantakan, rapi dan rapi, dan berantakan sehingga jadi ketika masuk ke dalam
analisa confusion matrix itu ketika barang yang kita lemparkan itu adalah bersih, dia bertemu dengan prediksi bersih. Ketika rapi, dia bertemu dengan yang rapi. Jika dia kita berikan gambar berantakan, akan diprediksi sebagai uh, berantakan seperti itu. Jadi membuatkan garis lurus ke tengah. Nah, lalu nanti kita akan demokan pengolahan citra dari Google Colab. Tapi sebelum itu kita jelaskan dulu kesimpulan dan keterbatasan dan saran dari proyek ini. Untuk keberhasilan itu, Papran berhasil diimplementasi menggunakan 9 tahap utama, diimplementasi menggunakan Google Colabs, plus menggunakan Python dan OpenCV di Google Colab. Lalu ada 3 klasifikasi kategori yang berjalan. Sistem eh, klasifikasi role based berdasarkan presentasi area objek bekerja untuk dataset kecil. Lalu keterbatasan dan potensial rentan terhadap variasi pencahayaan dan objek bertumpuk, rekomendasi integrasi DL untuk deteksi objek spesifik. Jadi seperti yang disampaikan untuk keterbatasannya itu untuk sekarang adalah dari sisi pencahayaan. Jika gambar yang diambil itu menggunakan cahaya yang sangat redup atau eh, terlalu terang, itu dapat mengganggu pengolahan dari gambar tersebut, atau bahkan jika kita menggunakan kontur untuk menghitung objek detection, itu jika barang itu terlalu bertumpuk dan menghalangi dari objek yang di belakangnya, itu akan miss dalam uh, menghitung dari berapa objek yang ada dalam meja tersebut. Nah, lalu sini ada roadmap pengembangan yang nantinya bisa kita gunakan sebagai vision ya ke depannya. Kalau untuk jangka pendek itu adalah adaptive thresholding, normalisasi pencahayaan, dan augmentasi dataset. Kalau untuk jangka menengahnya itu kita bisa object detection berbasis CNN untuk identifikasi objek spesifik. Nah, jadi ini kita bisa adjust lagi dari sisi detectionnya. Lalu juga jangka panjang bisa diimplementasi menggunakan YOLO untuk deteksi real time dan deploy ke aplikasi mobile lain. YOLO ini kan seperti kayak kamera CCTV ya. Jadi setiap ada update real time itu dia akan menghitung objek apa saja yang lewat, objek apa yang stay dalam meja tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu dari penjelasan dari kelompok 7 kami. Sebelum kami sudahi, kita akan lihat dulu untuk kerja dari sistem yang sudah kami buat. Nah, berikut adalah tampilan dari codingan analisis meja kerja. Di sini, seperti yang disampaikan di PowerPoint, kita memiliki beberapa sel ya. Gunanya itu untuk tidak membuatkan beban kerja yang menumpuk. Nah, salah satunya adalah sel 5 yang memang memiliki banyak fungsi di sini, teman-teman. Mau load gambar, grayscale, Gaussian blur, Kenny. Ini adalah 9 pipeline yang disatukan di dalam satu sel, lalu juga dia dapat mengklasifikasi kondisi media yang diambil dari hitungan presentasi area objek. Nah, lalu juga kita membuatkan wording output di sini yang nantinya bisa saya tampilkan. Oke, sebelum itu kita coba jalankan. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjalankan program tersebut. eh, Kita coba untuk di sel 10 analisa satu gambar. Saya ambil satu contoh di sini. eh, Berantakan, coba bersih, coba rapi ya, coba rapi, disesuaikan lagi untuk gambarnya. Nah, kalau untuk sekarang kami mengemount image-nya itu dari Google data data dari Google Drive saya, dan jika saya running di sini run all, nah
pasti dari salah satu tuh ingin meminta akses terlebih dahulu karena mengamount dari Google Drive saya koneksikan, saya berikan izin atau permission. Nah, setelah itu program akan dapat berjalan setelah dia mengambil gambar ya teman-teman di sini. Saya tampilkan. Saya sudah menyiapkan beberapa gambar yang dapat diolah dari pengolahan objek citra digital di sini. Nah, untuk datasetnya kami ada rapi, bersih, dan berantakan. Di dalamnya juga kami sediakan beberapa gambar yang dapat diolah. Mau itu rapi, berantakan, dan bersih. Nah, dan sini juga kami menyediakan yang nanti sebagai output dan bisa menyimpan hasil analisa dari gambar tersebut dan juga report dari matrix seperti itu. Nah, kita lihat di sini eh, program sudah berjalan ya, teman-teman di sini eh, ketika sudah mengamon atau sudah masuk ke dalam Google Drive-nya, sini fungsinya itu akan berjalan hingga masuk ke sel 9 S10 hasil dari analisa sebagai berikut ya. Nah, ini dari gambar yang saya ambil rapi-rapi. Nah, sini juga langsung di resize dari sisi gambarnya, lalu juga resolusinya berapa. Nah, sudah setelah melewati dari hasil analisa di algoritmanya, nah ini terlihat teman-teman ya diolah dari grayscale terlebih dahulu, masuk ke Gaussian blur. Nah, ini langsung menghitung dari tepi dari si objek tersebut. Lalu setelah sudah langsung masuk ke dalam threshold Otsu GNP. Dan di sini bisa dilihat teman-teman ya, ketika di trace plus gen ini kita bisa melihat, oh ternyata dari pengolahan gambar tersebut kita bisa dapat menemukan beberapa objek di sini. Itu 2, 3, 4, 5 ya. Dan sehingga kontur terdeteksi dan menghasilkan number kontur 5. Dan lebih jelas lagi kita juga memberikan sebuah wording teman-teman setelah si objek atau scoring tersebut sudah kita berikan, skor kerapian adalah 6, bersih, itu kondisi meja kerja terlihat bersih dan terorganisir, dan kita juga memberikan beberapa beberapa rekomendasi kepada hasil gambar tersebut. Nah, jadi guna program ini kan nantinya bisa memonitoring ruang kerja ya, teman-teman. Jadi ketika ada beberapa pegawai yang memang tidak dapat menjaga kerapihan dari meja tersebut, itu akan dijadikan sebagai pencatatan bagi pemantauan kerapihan dari sisi kantor seperti itu. Dan nantinya di bisa di blast eh, bisa di blast peringatan ya kepada pegawai tersebut untuk selalu menjaga kerapihan dari meja tersebut. Itu untuk pengembangan lebih lanjutnya. Nah, kurang lebih seperti itu dari penjelasan proyek kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga dengan rekan saya, Pak Darminto, sudah juga hadir untuk presentasi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.